Guru Supriyani jalani tes PPPK di Kendari jelang hadapi sidang vonis. Guru honorer Supriyani menjalani tes rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, jelang dirinya menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemukulan terhadap anak polisi. Guru Supriyani akan menjalani tes rekrutmen PPPK di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Sebelumnya, Supriyani sudah mengikuti program pendidikan profesi guru, PPG. Program ini dilalui Supriyani meskipun dirinya tersangkut kasus. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kliennya sudah mengabdi 16 tahun sebagai guru di Konawe Selatan. Di Kendari tesnya, via online, kata Andri Darmawan saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Dalam tes tersebut, Supriyani akan didampingi suaminya dan keluarganya. Keluarganya saja yang dampingi, ujar Andri. Perjalanan kasus Supriyani. Kasus yang melilit guru Supriyani berawal saat dirinya dituding memukul anak polisi Aibda WH menggunakan sapu ijuk. Kemudian, Aibda WH bersama istrinya membuat laporan ke Polsek Baito pada tanggal 25 April tahun 2024. Polisi pun saat itu melakukan proses terhadap laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan saksi termasuk mengambil barang bukti sapu ijuk dari SDN 4 Baito, tempat guru Supriyani mengajar. Setelah berbulan-bulan kasusnya berjalan di Polsek Baito, kemudian pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, Supriyani ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Penahanan guru Supriyani pun memicu reaksi dari masyarakat dan kasusnya pun menjadi viral. Usai mendapat sorotan publik, Kejari Konawe Selatan dan Pengadilan Negeri Andulo kemudian menangguhkan penahanan Supriyani pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Supriyani pun keluar dari lapas perempuan disambut oleh rekan-rekan seprofesinya dan masyarakat yang mendukung dirinya untuk menghadapi kasus tersebut. Kemudian, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, Guru Supriyani telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dengan tuduhan penganiayaan anak SD kelas 1 yang juga anak polisi, pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Dalam sidang dakwaan, jaksa mendakwa Supriyani dengan pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia, RI, nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sidang kedua beragenda pembacaan eksepsi dilanjut pemeriksaan saksi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dalam sidang pembacaan eksepsi tersebut, hakim menolak bantahan dari pihak Supriyani. Sidang ketiga digelar Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, dengan agenda pemeriksaan 8 saksi di mana satu saksi merupakan anak yang diduga menjadi korban penganiayaan. Kemudian, pada sidang keempat yang digelar Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, beragenda pemeriksaan saksi dengan menghadirkan 2 guru, kepala sekolah, dan 2 orang tua siswa. Pada sidang kelima, Senin, tanggal 4 November tahun 2024, giliran pihak guru Supriyani yang menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta, di antaranya ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji. Selanjutnya, Guru Supriyani diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Dalam sidang tersebut Supriyani blak-blakan soal kasus yang menjeratnya. Ia membantah telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap anak Aibda WH. Setelahnya, Supriyani pun kembali menjalani sidang pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, dengan agenda tuntutan. Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut bebas Supriyani dengan sejumlah mempertimbangkan. Di antaranya,
jaksa menilai luka yang dialami korban tidak pada organ vital dan tidak mengganggu korban. Kemudian, perbuatan Supriyani terhadap korban dinilai bersifat mendidik. Selain itu, jaksa juga menganggap tindakan Supriyani dilakukan secara spontan. Adapun perbuatan Supriyani yang tidak mengakui perbuatannya, menurut pandangan kami karena ketakutan atas hukuman dan hilangnya kesempatan menjadi guru tetap, kata Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Ujang Sutisna saat membacakan tuntutan dalam sidang, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan jaksa itu dibantah Supriyani dalam pleidoinya, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Pledoi Supriyani yang dibacakan kuasa hukumnya tebalnya 188 halaman dengan judul "Orang Susah Harus Salah". Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani menganggap tuntutan jaksa penuntut umum, JPU, janggal karena Supriyani dinyatakan memukul siswa. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, ucap Andri, Kamis, dikutip dari tribunnyusultra.com. Jaksa penuntut umum, JPU, menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan Andri. Menurut JPU, Supriyani melakukan pemukulan kepada siswa dan pledoi yang diajukan tidak serta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024. Ujar JPU. Pada Senin tanggal 25 November tahun 2024, Hakim akan membacakan vonis terhadap Guru Supriyani. Guru honorer Supriyani kembali ke tempatnya mengajar, yaitu SD Baito 4, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Sabtu, 9 November 2024, siang. Berdasarkan pantauan di YouTube Kompas TV, para murid langsung menyambut Supriyani setibanya di depan sekolah. Mereka tampak menangis sembari memeluk Supriyani. Tak cuma murid, para guru pun turut menangis dan memeluk Supriyani. Setelah itu, Supriyani langsung menuju ke ruang guru. Namun, di saat yang bersamaan, puluhan murid langsung menuju ruang guru untuk menyanyikan lagu Himne Guru. Di saat yang bersamaan, Supriyani juga diberi puluhan surat yang ditulis oleh para murid. Adapun surat tersebut berisi rasa rindu dari para murid terhadap Supriyani dan memberikan semangat kepada sang guru. Pada kesempatan yang sama, Supriyani juga mengaku terharu atas sambutan dari para murid tersebut. Supriyani juga menjelaskan maksud kedatangannya ke sekolah untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran.